Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Rifai dari kelas A18. Di sini saya akan melakukan atau mempraktekkan ujian akhir semester di semester 5 di mata kuliah micro teaching, yang dimana yang seharusnya adalah memvideo atau membuat video di kelas dengan micro teaching yang disampaikan kepada siswa. Namun yang kebetulan untuk saya pribadi, yang dimana untuk hari-hari ini dan minggu ini dan deadline-nya itu sudah mendekat, jadi mungkin saya tidak bisa mempraktikannya dengan siswa karena siswa sudah diliburkan. Baik, yang dimana materi ini yang akan saya sampaikan yaitu kalimat thayyibah. Islam mengajarkan kalimat thayyibah untuk diucapkan umatnya, untuk diucapkan kepada umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain berpahala, kalimat thayyibah ini juga membuat hati tenang dan damai karena ia merupakan bagian dari zikir, membuat orang yang mengamalkannya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dari materi yang akan saya sampaikan, dari kalimat thayyibah ini berasal dari dua kata, yang dimana yaitu al-kalimah yang berarti kata atau kalimat, dan thayyibah yang berarti baik. Jadi kalimat thayyibah ini adalah kalimat-kalimat kebaikan yang diucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa kalimat thayyibah atau jenis kalimat thayyibah yang saya dapatkan dari referensi-referensi, yang dimana ada 10 kalimat dan nanti ada satu yang akan saya tambahkan yang biasa kita lakukan dan biasa kita praktekkan. Yang pertama yaitu basmalah, yang kedua ta'awuz, yang ketiga itu istirja, yang keempat tasbih, yang kelima tahmid, yang keenam takbir, yang ketujuh tahlil, yang kedelapan hauqallah, yang kesembilan istighfar, yang kesepuluh salam, dan yang terakhir adalah kalimat masya Allah. Ya, yang pertama dalam kalimat basmalah ini yaitu kalimat bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, dalam kalimat thayyibah bismillah ini kita bisa pakai atau mempraktekkan di mana saja kapanpun. Ketika kita ingin beraktivitas, bacakan basmalah. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, lakukan dengan baca basmalah, yang dimana kita akan mendapatkan pahala jika kita mengucapkan kalimat awal yaitu bismillah. Yang kedua, kalimat ta'awuz. Kalimat ta'awuz ini yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dalam pembawaan atau praktek kita ketika membacakan kalimat ta'awuz ini, yaitu pertama yang pastinya ya, itu ketika kita akan membaca Al-Quran, atau ketika kita dalam keadaan takut, bisa kita mengucapkan kalimat ta'awuz. Kenapa? Karena dalam artinya yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang ketiga, kalimat istirja. Kalimat yang ketiga adalah kalimat istirja, yang dimana kalimat istirja ini ketika kita mendapatkan musibah. Kalimat musibah ini yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang dimana artinya sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Nah, itu kalimat istirja. Yang keempat, kalimat tasbih, yang dimana dalam kalimat tasbih ini yang berbunyi subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Nah, dalam kalimat subhanallah ini, dalam tasbih ini, biasanya orang itu mempraktekannya ketika kita mendapatkan kalimat atau kabar yang ganjil. Misalkan ada yang salah
subhanallah, itu seperti itu. Bukan ketika misalkan mendapatkan kabar yang baik subhanallah, bukan, tapi alhamdulillah karena kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Nah, selanjutnya yaitu kalimat tahmid. Kalimat tahmid ini adalah alhamdulillah yang tadi, segala puji bagi Allah. Nah, kalimat tahmid ini adalah kalimat-kalimat yang dimana ketika kita mendapatkan kabar yang baik, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang keenam, kalimat takbir. Kalimat takbir ini yang berbunyi Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Biasanya kalimat takbir ini digunakan ketika kita akan melaksanakan sholat atau di dalam bacaan sholat. Gitu. Yang ketujuh, kalimat tahlil. Kalimat tahlil ini yang berbunyi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini juga ini sudah termasuk ke dalam syarat orang yang akan masuk Islam dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan kalimat la ilaha illallah ini kita bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Mungkin biasanya kalimat tahlil ini selalu digunakan ketika kita misalkan nih kita merasakan gempa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu biasanya seperti itu. Namun dalam kalimat tahlil ini itu mengingatkan bahwa kepada tiada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, kalimat hauqallah. Kalimat hauqallah ini bacanya yaitu la haula wala quwata illa billah, yang dimana artinya tiada daya dan kekuatan kecuali Allah. Waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat hauqallah ini ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, atau sesuatu yang berat. Nah, dan seruan kalimat hauqallah ini biasanya dibaca ketika mendengarkan azan, yang dimana di dalam bacaan dari hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu kita baca la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kalimat istighfar. Kalimat istighfar itu biasanya digunakan ketika kita lupa gitu. Yang dimana dalam istighfar ini astagfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, dalam pengucapan istighfar ini, dalam mengucapkan kalimat istighfar ini ketika kita lupa gitu, lupa atau dan kita juga bisa mendapatkan pahala dari kalimat istighfar ini. Baik dalam misalkan dari pagi kita membaca surat istighfar, bukan surat, kalimat istighfar. Pagi, siang, sore. Nah, itu kalimat istighfar. Yang ke-10, kalimat salam. Yang dimana kalimat salam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimana artinya semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan limpahnya kepada kalian atau kepada kita. Nah, itu biasanya selalu kita mengucapkan salam ketika selesai sholat. Nah, itu pun ketika misalkan dalam penggunaan kalimat salam ini bisa digunakan ketika kita bertemu kepada teman, kerabat atau yang lainnya dengan mengucapkan salam. Kenapa? Karena di dalam arti salam ini ada arti semoga keselamatan dan rahmat Allah dan berkahnya Allah dilimpahkan kepada kita gitu. Dan yang terakhir yang saya kutip dari beberapa artikel-artikel atau referensi yang saya ambil yaitu kalimat thayyibah, yaitu masya Allah, yang dimana merupakan ucapan yang digunakan untuk menunjukkan rasa kagum, takjub terhadap sesuatu yang indah gitu. Kalimat ini juga digunakan untuk menguapkan penghargaan dan mengingat bahwa semua pencapaian terjadi atas kehendak Allah, yang artinya masya Allah. Kalimat-kalimat takjub. Biasanya orang itu ketika mendapatkan musibah, misalkan tertabrak motor, malah masya Allah, itu salah gitu. Harusnya
Dalam kalimat Masya Allah itu digunakan atau yang sering saya kutip dari para ulama yaitu Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah itu digunakan ketika kagum kita gitu. Masa ada orang tabrak, misalnya ketabrak motor, kita kagum? Enggak dong, gitu ya. Jadi kalimat-kalimat seperti itu jangan sampai salah tafsir dan jangan sampai salah penempatannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan mungkin ada beberapa yang akan kritik dan saran saya terima. Saya Ahri, wallahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.